Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. La nabi abad. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Wa huwa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim. Wa ballaga rasuluhun nabil aminul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu para orang tuaku semua, tentu wabil khusus kepada jajaran Badan Takmir Masjid Agung Kabupaten Bantaeng, rekan sejawat para imam masjid, Kakanda Ketua PDIPIM Kabupaten Bantaeng, adik-adik dari Ikatan Dai Muda Kabupaten Bantaeng, ibu-ibu sekalian jamaah subuh, bapak-bapak semuanya tanpa kecuali, insyaallah semuanya akan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya hadir bukan berarti mau berceramah, bukan juga mau menasihati, tapi hanya ingin silaturahim dan berbagi pengalaman dalam mengurus umat. Oleh karena itu izinkan saya pertama mari kita memuji Allah. Karena yang pantas dipuji hanyalah Allah. Dengan kalimat Alhamdulillah. Selain dari Allah hanya dihormati. Apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, apa saja. Itu hanya dihormati, tapi tidak boleh dipuji secara berlebihan. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah mewanti-wanti kepada hambanya dengan kalimat firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mau lihat buktinya? Masjid ini begitu besar. Kalau sekiranya seluruh penduduk muslim orang Bantaeng bersyukur, maka dia akan penuhi ini masjid di subuh hari. Bahkan mungkin tidak muat. Tapi kata Allah, memang hanya sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Dan bukti tertinggi dalam syukur itu adalah rajin rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan saya bersyukur lalu tidak rajin rukuk dan sujud, itu hanya sekedar slogan. Ya, kita ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang bisa hadir di masjid salat subuh itu bukan orang sembarangan.
tapi pilihan-pilihan Allah. Imannya sudah luar biasa. Karena mampu hadir salat subuh di masjid. Sekiranya manusia diperlihatkan oleh Allah bagaimana kemuliaan salat subuh, orang lumpuh akan merangkak-rangkak untuk datang di masjid. Tetapi karena Allah, semua yang namanya kemuliaan, pahala, itu dirahasiakan oleh Allah. Dalam pengertian tidak diperlihatkan langsung. Tapi Allah memberikan keimanan kepada kita. Itulah yang mengantarkan kita yang hadir ini untuk datang salat subuh. Berbahagia kita semuanya. Jamaah subuh rahimakumullah. Saya memperkenalkan diri dulu, baru kita sedikit tambah-tambah apa yang perlu disampaikan. Saya Maskur Yusuf, tadi sudah disebutkan oleh protokol. Saya diberi amanah oleh Profesor Nasaruddin Umar. Ya, mungkin kita kenal semua ya. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Itu orang Sulawesi Selatan. Saya diberi amanah untuk menahkodai Persatuan Imam Masjid Sulawesi Selatan. Jadi saya hadir di tengah-tengah kita sebenarnya hanya mau memperkenalkan bahwa di Bantaeng ini ada satu organisasi namanya Ittihad Persaudaraan Imam Masjid, dan dinakadai oleh kakanda saya, Dr. Andes Muslimin. Ya. Tentu saudara-saudara kami di sini imam masjid masuk di dalamnya sebagai pengurus. Tentu kita bertanya, kenapa ada organisasi seperti itu? Kami punya tugas, kewajiban untuk membina sumber daya imam dan sumber dana imam. Jadi bertanggung jawab membina sumber daya dan sumber dana. Kami tidak mau ada imam miskin. Kami tidak mau ada imam tidak dihargai. Kami tidak mau imam itu dianggap remeh. Sebagaimana sebagian orang menganggap imam itu adalah profesi yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi biarlah imam masjid itu mungkin bisa dikatakan tidak membumi. Ya. Tapi insya Allah di hadapan Allah adalah manusia-manusia yang mulia di sisinya. Oleh karena itu orang tuaku semua paling tidak tahu bahwa di Bantaeng ini ada namanya Persatuan Imam Masjid. Saya sudah 3 kali datang di sini untuk memberikan pembinaan kepada imam-imam masjid kita. Dan kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan di sini, sahabat-sahabat di sini, tidak boleh ada satu pun imam di Bantaeng ini tidak tersentuh pembinaan dari Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan wilayah tentu mohon dengan sangat kepada orang tuaku semua agar memberikan support kepada organisasi ini agar sumber dayanya lebih baik dan sumber dananya ke depan lebih baik. Jamaah subuh rahimakumullah. Itu yang pertama saya sampaikan kepada kita semua. Lalu berikutnya saya ingin berbagi tentang bagaimana mengelola masjid.
Saya ini wakil sekretaris Yayasan Al-Margas Al-Islami Makassar, sekaligus Imam Masjid Al-Margas. Ya. Mungkin sudah ada yang pernah berkunjung ke Masjid Al-Margas. Betapa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Kalau setiap Jumat minum kopi teh gratis. Setiap subuh Jumat nasi kuning jamaah subuh. Saya tidak tahu di sini sudah ada enggak? Belum. Belum ada kopi morning. Belum. Sudah ada. Setiap hari Jumat. Belum ada nasi kuning kalau subuh Jumat. Iya, alhamdulillah. Ya, itu bahagian daripada memakmurkan masjid. Bahkan saya sudah keliling Indonesia, mengelilingi semua masjid terbaik. Ada yang agak unik. Diberikan undangan seperti undangan pengantin orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Jadi orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu diberikan undangan seperti undangan pengantin. Ya, kalau tidak datang dikasih lagi. Ya, mungkin pengurus di sini sudah pernah jalan-jalan ke Jogja. Masjid Jogokarian. Itu mendatangi, kalau jamaah tabligh kan mendatangi, mengajak. Kalau ini mendatangi dan memberi undangan. Ya. Supaya masyarakat itu datang ke masjid. Ya, ini unik. Tapi yang kebanyakan itu tadi melakukan salat malam kalau hari Ahad itu. Namanya Ahad Gembira. Jadi dia salat malam, ada kajian, ada diskusi, salat subuh, ada lagi kajian, sampai masuk waktu syuruk, baru salat, baru sarapan. Ya. Saya tidak tahu apa sudah dilakukan di sini. Ya, dia ada ceramah pengajian sampai suruh, baru salat, baru sarapan. Tapi itu khusus hari Ahad. Ya. Kalau di Al-Markas itu setiap subuh Ahad, setiap subuh Jumat. Andre Guru tahu Profesor Farid Wajedi, setiap Ahad. Dan itu banyak sekali, banyak orang. Karena nasi kuningnya tidak cukup. Yang pasti orang tua semua, mari kita mengelola masjid sebaik mungkin. Karena hampir kita rata-rata hanya membangun masjid dengan baik, fisik. Tapi duanya itu tidak maksimal. Yang mana keduanya itu? Pembangunan organisasi yang pertama. Ya. Apalagi Masjid Agung seperti ini, harus organisasinya bagus. Ya. Jangan sampai Masjid Agung yang berfungsi itu hanya imam, memimpin salat, seksi dakwah, ketua, sekretaris. Ini kalau Masjid Agung hanya ini yang berfungsi, gimana? Ya. Semua orang-orang yang ada dalam kepengurusan difungsikan. Itu bagaimana caranya? Serahkan kepada setiap orang yang punya keahlian masing-masing. Kalau masjid-masjid kecil, ya wajarlah. Kalau yang berfungsi hanya imam, ya mungkin seksi dakwah, ketua, biasanya begitu. Tapi kalau Masjid Agung, ya deretan-deretan pengurus yang ada dalam SK itu difungsikan. Terutama dalam bidang sosial. Bagaimana bisa semua bekerja. Ibu-ibu fungsikan. Ya, mungkin remaja masjid. Saya tidak tahu home base-nya Ikatan Dai Muda di sini atau di mana. Ya,
atau mobile. Ya. Fungsikan remaja masjid. Fungsikan. Kalau semua itu berfungsi, maka yakin masjid akan makmur. Yakin makmur. Ini tugas dan fungsi pengurus. Bagaimana semua lini-lini kepengurusan itu akan berfungsi. Jangan hanya sesi dakwah yang mengurus setiap hari penceramah. Itu hampir semua masjid yang hanya berfungsi adalah seksi dakwah. Sesi pendidikan tidak berfungsi. Ya. Ekonomi jasa tidak berfungsi. Saya tidak tahu di sini ada enggak orang jual-jualan. Bagaimana mendorong ekonomi melalui masjid. Ya. Saya hadir di Bali, mengunjungi juga masjid terbaik di Bali. Dan ternyata mendapat penghargaan dari DMI itu karena menghidupkan ekonomi di sekitarnya. Keluar dari masjid sudah penuh penjual. Ya. Mungkin ini juga perlu dipikirkan masjid-masjid di Bantaeng, terutama Masjid Agung. Saya tidak tahu kalau Jumat di sini ada nggak bazar Jumat? Ada. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada. Ada nggak bazar Ramadan? Ada. Al-Markas itu 1,4 miliar kalau Ramadan pemasukan. Mampu membiayai 1 tahun berikutnya. Ya. Bisa membiayai 40 hampir 50 karyawan. Masjid Al-Markas kalau ini dibantu pemerintah ya. Al-Markas itu tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Pengeluarannya kurang lebih 200-300 juta per bulan. Masjid besar tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Dan bisa jalan sampai hari ini menggaji kurang lebih 50 karyawan. Kalau karyawan di sini ya mungkin paling imam, tukang azan, marbot masjid. Ya tidak sampai mungkin 20 ya. Kira-kira begitu. Ya. Di Al-Markas tukang bersih saja 60 juta per bulan. Ya. Itu cleaning service. Di luar pegawai tadi yang kurang lebih 50. Dananya dari mana? Dari jamaah, dari masyarakat. Bukan dari pemerintah. Ya. Dengan bazar Ramadan mampu membiayai 1 tahun untuk karyawan itu tadi. Kotak amal yang lewat, ya itulah yang membiayai operasional pengajian dan lain-lainnya. Ini pengalaman sedikit berbagi tentang bagaimana mengelola masjid. Yang ketiga, ya, yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga hati tetap mulia. Bagaimana bisa menjaga hati tetap mulia. Kenapa manusia jadi mulia? Kenapa bukan malaikat? Padahal malaikat adalah makhluk yang sami'na wa ata'na. Sehingga dia keberatan kepada Allah. Ya Allah, kami keberatan kenapa manusia ini dijadikan makhluk mulia. Padahal dia banyak melakukan kerusakan-kerusakan. Pertumpahan-pertumpahan darah di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa bukan kami? Kami ini taat. Disuruh ke timur, ke timur. Kalau manusia disuruh ke timur, ke barat. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul. Faiza saluhat jasadu kullu. Faiza fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ini makanan hari-harinya
Ikatan Dai Muda Indonesia. Ya. Manusia mulia bukan karena pangkatnya. Kalau manusia mulia karena pangkatnya, pensiun Pak, tidak ada lagi yang lihat. Apalagi pada saat dia pejabat, sekeki. Kan banyak itu pejabat, biasa seke. Seke bukan berarti tidak memberikan uang, tapi menyapa pun masyarakatnya enggan. Diundang bertamu, berjam-jam baru disapa. Nanti pejabat-pejabat seperti itu, kalau tidak menjabat lagi, tidak ada lagi yang mulia. Ya. Orang mulia bukan karena kekayaannya. Karena kalau dia tidak kaya lagi, tidak ada lagi yang mulia. Kalau begitu, kenapa manusia jadi mulia? Kata Rasul, karena ada hati. Satu-satunya unsur yang ada dari para manusia itu yang tidak pernah berbohong adalah hati. Kalau bapak ibu melakukan kesalahan, maka hati tetap mengatakan ini salah. Tetapi manusia tetap melakukan, sekalipun itu salah. Kalau bapak ibu pernah melakukan kesalahan, pasti dalam hatinya protes. Salah je ya. Anu salah je ujama ya. Tapi tetap ijama, tetap dikerja. Tapi hati tetap mengatakan ini salah. Itulah hati. Tugas kita sebagai hamba Allah, bagaimana hati itu tetap terpelihara, tetap mulia, sesuai keberadaannya, lahir mulia. Dan harus menghadap kepada yang maha mulia dengan tetap mulia. Gimana caranya? Ya. Paling tidak petunjuk Allah sendiri dan Rasulnya ada 5 yang kita harus pelihara, kita harus jaga, kita harus lakukan ketika kita ingin menjaga, memelihara, merawat agar hati itu tetap mulia hingga menghadap kepada yang maha mulia. Yang paling pokok, pertama, jangan pernah lupa Allah. Kira-kira dalam sehari, berapa persen kita mengingat Allah? Ya. Hati tetap mulia, maka yang pertama, jangan pernah luput mengingat Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara agar supaya kita ini selalu mengingat Allah? Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Karena setiap sholat pasti kita ingat Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Apa tujuan dari salat? Wa aqimis salata li zikri. Tujuan salat adalah mengingat Allah. Makanya setiap kita salat itu yang diingat adalah Allah. Tapi ada sekarang kelompok, tak tahu dari mana, tiba-tiba kalau salat yang diingat adalah Rasul. Katanya nanti Rasul yang sampaikan kepada Allah. Gimana caranya? Rasul sudah meninggal. Sekalipun yang kita yakini bahwa ketika berselawat menyebut nama Rasul, itu namanya berwasilah. Tapi kalau yang diingat pada saat salat adalah Rasul, bagaimana itu? Ini tantangan bagi Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bantaeng.
Yang diingat kalau salat adalah Rasul. Mudah-mudahan di Bantaing belum ada. Tapi kalau di Makassar sudah ada itu. Nah, padahal sudah jelas dalam surat Taha itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi kalau salat yang diingat adalah Allah. Perintah Allah sendiri, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu, kata Allah. Ini ayat. Waktu saya kecil, nanti saya jadi begini baru saya paham. Oh, ini maksudnya ini ayat. Waktu saya kecil, saya beli Al-Quran. Maka dia Pak Baluna, yang mau baca naik. Hagai baca. Angerak kau angerato. Tiap saya mulai buka Al-Quran, dia kak wangeratoko. Ternyata itu maksudnya Al-Quran itu Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita. Saya tutup Al-Quran berhenti, disuruh juga. Ya, kalau kak wangeratoko, ternyata yang dimaksud itu adalah fazkuruni azkurkum. Dan itu menjadi jimat buat saya. Saya cepat sekali. Tidak melalui mengeja. Dari Abatasa sampai ya langsung ke Al-Fatihah. Tidak melalui itu A, I, U, babi, buta. Tidak melalui. Ya. Praktekkan kepada generasi kita ini. Sekarang anak-anak kita membuka Al-Quran, kita tidak tahu apa yang dibaca. Membuka, ya bukan memulai membaca Al-Quran, tapi membuka Al-Qurannya dengan membaca fazkuruni azkurkum. Kalau saya dulu waktu kecil bahasa Bugis, disuruh nggak sama penjual Al-Quran, ia mau baca nae, ya kebuka ikorange, kok kumututui baca toy makanya angerak angeratok. Ternyata itu adalah doa untuk memperlancar kita bisa baca Al-Quran. Jadi yang pertama, kalau kita tidak ingin bagaimana hati kita tetap mulia, maka jaga salat 5 waktu. Karena orang yang menjaga salat 5 waktu berarti menjaga komunikasinya dengan Allah. Tentu belum cukup kalau hanya salat 5 waktu. Berarti kita hanya mengingat Allah 5 kali sehari semalam. Bagaimana? Maksimalkan salat sunat. Karena setiap salat pasti kita mengingat Allah. Ada 10 salat sunat. Namanya salat sunat muakkadah. Ada ulama mengatakan 12. Jangan ditinggalkan ini. Jangan ditinggalkan. Pertama, tadi. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Saya tidak tahu berapa menit di sini. Berapa menit di sini jam? Ya. Tersedia. Berapa itu? 7. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Ini jauh rumahnya orang. Kalau bisa 10 menit. 10 menit. Kalau 7 terlalu cepat. Pasti banyak orang tidak salat sunat. Saya sarankan kepada pengurus. Karena ini masjid. Saya lihat jauh dari pemukiman. Sama juga dengan Al-Markas itu. Jadi kalau bisa 10 menit. Timernya. 7 menit sedikit. Sama duhur. Duhur usahakan juga 10 menit. Karena itu muakkadah. Ya, kan sudah jelas. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dunia. Wa ma fiha. Kita pengurus harus memberi kesempatan. Jamaah kita. Untuk mendapatkan itu. Ya, tolong kalau bisa timer jadi
diperbaiki untuk menjadi 10 menit. Masih bisa dapat. Saya tadi tidak dapat salat sunatnya. Karena ternyata memang 7 menit. Nah, seandainya 10 menit, saya bisa dapat. Oh, alhamdulillah. Ya, kalau 10 menit sudah lumayan. Tapi kalau 7 menit, terlalu sedikit. Ya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada artinya kita. Tidak ada artinya pangkat kita. Tidak ada artinya daripada dunia beserta isinya. Makanya jangan tinggalkan. Ya, mungkin ingat bagaimana Nabi mengqada salat sunat subuhnya. Ditanya oleh sahabat, salat apa gerangan ya Rasul? Saya kira tidak ada salat sunat sesudah subuh. Apa kata Nabi? Ketahuilah bahwa saya mengqada salat sunat subuhku. Ini pernah juga diperhatikan guru tak Farid Majid di dalam markas. Ribut jamaah. Ada apa ya? Ada guru tak? Kok salat sunat? Nah, begitu juga. Ya. Saya tidak mau mengatakan mungkin disengaja. Supaya memberikan jawaban kepada jamaah bahwa begitu pentingnya salat sunat subuh boleh dikada. Tapi siapa yang orang yang sudah rutin bertahun-tahun tiba-tiba terlambat datang di masjid itu dibolehkan. Mainkan. Ya, artinya bukan yang pokoknya lebih banyak terlambatnya ke masjid. Ya, tapi orang yang sudah istiqamah bertahun-tahun melakukan salat sunnah terlambat itu dibolehkan. Ya. Jadi 10 salat sunat jangan ditinggalkan. Namanya sunat muakkadah. Itu cara juga untuk memaksimalkan kita untuk selalu mengingat Allah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya. Ada ulama mengatakan 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Tapi ada juga yang mengatakan 4 sebelumnya, 4 sesudahnya. Yang mana lagi? 2 rakaat sesudah maghrib. Itu muakkadah. 2 rakaat sesudah isya. Itu muakkadah. Jangan ditinggalkan. Pertanyaannya, bagaimana sebelum maghrib? Bagaimana sebelum asar? Bagaimana sebelum isya? Itu juga salat sunat. Tapi bukan muakkadah. Ya. Itulah alasan orang yang tidak salat sunat sebelum maghrib. Karena bukan muakkadah. Katanya. Tapi kalau dia mengatakan tidak boleh, itu salah. Kan ada orang itu tidak salat sebelum maghrib. Ya. Jadi kalau dia mengatakan tidak boleh, itu salah. Tapi kalau dia mengatakan tidak sempat, itu benar. Karena hadisnya kan mengatakan, liman syaa. Kalau kamu sempat. Siapa yang sempat? Orang yang ada dalam masjid pada saat azan. Ya, aja nemu tajeng ya ro, terlambat. Ya beda tadi kalau subuh, tajeng gi. Tunggu itu yang terlambat kalau subuh, duhur, tunggu. Tapi kalau maghrib, isya, asar, jangan lagi ditunggu. Karena liman syaa. Tapi jangan mengatakan tidak boleh, apalagi mengatakan tidak ada. Ya. Karena dua dasarnya itu. Salat sunat sebelum maghrib. Bainal azan wal iqamah. Kan dianjurkan orang salat atau membaca Al-Quran 40 ayat antara azan dan iqamat. Pilih Miki. Makanya ada juga itu orang kalau sudah asal langsung mengaji. Ya, itu orang yang praktekkan mengaji. Ada juga yang zikir. Tapi kalau mau diurut itu, yang terbaik sebenarnya adalah salat. Ya. Karena zikir yang terbaik adalah salat. Setelah itu baru baca Quran. Setelah itu baru kalimat-kalimat thayyibah plus salawat. Itulah urutan-urutan mengingat Allah. Ya. Jadi yang lainnya, ya. Ini saya tidak tahu apakah guru tak sudah pernah.
Sebagian kita umat Islam keliru memahami sunat. Definisi sunat. Keliru. Saya mau tanya anak-anak ikatan dai dulu. Nanti sebentar ini. Supaya, kenapa dia supaya meresap dalam diri kita. Sunat definisinya apa nak? Jika dikerjakan, dapat pahala. Jika ditinggalkan, itu yang betul. Tapi sebagian orang mengatakan, tidak. Jangan sampai definisi ini yang dikembangkan. Sunat jika dikerjakan dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak. Begitu kan definisinya di buku fikih Sirajuddin. Yang benar adalah sunat jika dikerjakan dapat pahala. Itu yang bapak kantongi, ibu kantongi. Jadi kalau setiap kita sudah azan, masuk masjid, ada waktu, lalu kita tidak sholat sunat, maka kita wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang mana itu amal saleh? Bukan salat fardu. Bukan ibadah fardu yang dikatakan amal saleh, tapi ibadah sunat. Ya. Jadi kalau kita rajin kerjakan ibadah sunat, termasuk salat sunat, berarti amal saleh banyak. Melalui salat. Amal saleh kan banyak pos-posnya. Ada melalui salat, ada melalui infak, sedekah, umrah. Itu amal saleh. Kalau fardu itu, kalau tidak dikerjakan, dihukum. Kalau dikerjakan, bebas dari hukuman. Jadi tetap nomor satu adalah yang fardu. Karena kalau dikerjakan tidak dihukum, kalau dikerjakan bebas dari hukuman. Tapi kalau sunat, terkait dengan amal saleh. Jika dikerjakan dapat amal, jika ditinggalkan rugi. Ya. Jadi kalau kita ingin tidak pernah luput kepada Allah, perbanyak salat sunat. Ada salat sunat mungkin hampir semua kita tidak pernah kerjakan. Saya berani mengatakan begitu. Siapa yang di sini yang sering melaksanakan salat sunat mutlak? Siapa? Hampir tidak ada. Ya. Kenapa? Karena padahal itu salat sunat. Salat sunat mutlak. Orang banyak melakukan umrah atau haji. Terutama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram untuk salat. Tidak ada larangan untuk salat. Jadi kalau pergi ke umrah, jangan ikuti tata cara salatnya di Masjid Agung Bantaeng. Ya, di sana itu tidak ada larangan untuk salat. Kalau di Masjid Agung Bantaeng, seperti masjid lainnya di luar Masjidil Haram, tidak boleh salat tadi itu sesudah salat subuh. Tidak boleh salat sesudah salat asar. Tidak boleh salat kalau matahari kemerah-merahan di ufuk timur. Tidak boleh salat kalau tergelincir matahari lurus dengan bayangan ketika kemerah-merahan matahari di barat. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak ada larangan. Makanya jangan tegur orang kalau dia sudah salat subuh lalu dia salat. Beda di Masjid Nabawi. Disuruh duduk itu orang. Kalau bapak pernah pergi umrah, sesudah salat subuh, tunggu dulu, duduk. Pasti laskar mengatakan duduk. Artinya duduk, tunggu, suruh. Ya, kalau sudah masuk suruh langsung ya, silakan. Kenapa? Karena itu keistimewanya Masjidil Haram dibandingkan dengan masjid yang lain. Biasakan namanya sholat sunat mutlak. Itu tidak ada batas. Ya. Apalagi kalau posisi umi orang pak. Apalagi diandalkan. Apalagi kalau kita usia tua baru salat. Ya, maka modal kita adalah salat sunat. Mungkin anda semua dai-dai muda ini perlu menjelaskan kepada umat seperti apa fungsi dari salat sunat. Bukan hanya sekedar dapat pahala.
Tetapi siapa yang melazimi 10 salat sunat ini tadi, maka Allah dan Rasulnya menjamin dia penghuni surga. Ya. Mudah. Kalau begitu Ustaz, saya salat sunat saja. Tidak usah salat fardu. Tidak begitu. Ya. Tetap salat fardu yang utama, baru salat sunat. Karena kalau salat sunat saja dilakukan tidak salat fardu, tidak berfungsi itu salat sunat. Jadi surga jaminannya bagi orang yang melazimi 10 rakaat salat sunat menyertai salat fardu. Ya. Sampai jam berapa saya ini? Biasa kalau orang salat suruk di sini? Biasa. Ya. Salat suruk jam berapa? Jam berapa? 5:49. Berarti tinggal 5 menit. 4 menit. Ya enggak apa-apa, 4 menit. Ya, saya jangan terlalu berlebihan juga kelewatkan. Ya, kayak saya kan datang silaturahim. Setelah kali lagi saya datang silaturahim. Ya. Tapi tidak apa-apa kita memberikan pesan-pesan agama. Sekalipun sedikit. Ya, jadi saya tidak mengomentari ini. Yang pasti bahwa siapa yang melazimi salat sunat 10 itu memastikan dirinya adalah penghuni surga. Yang kedua, siapa yang melazimi salat sunat 10 ini, maka dibuatkan rumah di surga. Jadi orang masuk surga itu belum tentu ada rumahnya, Pak. Berbeda semua fasilitasnya nanti orang di surga. Beda-beda juga fasilitas. Ada yang masuk surga tapi tidak ada rumah. Ada rumahnya mewah. Ada rumahnya biasa-biasa. Macam-macam. Tergantung amal saleh. Yang pasti kalau fardu dikerjakan dengan baik, ya pasti kita menjadi penghuni surga. Bahkan, ya tapi kalau ini juga selalu disampaikan membuat orang kutu. Yang penting pernah syahadat masuk ke surga. Tapi ya kapan? Yang urutan keberapa? Pasti kita dilojan-lojan dulu. Blender-blender dulu. Pecah kepala, utuhkan lagi. Pecah, utuhkan lagi. Seperti itulah yang hanya bersyahadat. Tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jadi yang kedua, orang yang rajin salat sunat dibuatkan rumah. Lailatin bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang melazimi salat 10 rakaat sehari, maka baginya disiapkan rumah di tinggal 2 menit. Siapa yang melazimi salat sunat 10 rakaat, maka salat sunatnya itu akan salat fardu yang atau salat fardu yang tidak sempurna. Ada yang berani? Ada yang berani menjamin salat sunnahnya sempurna? Salat subuhnya? Salat sunat kita tadi itu yang menutup. Ada yang tidak sempurna. Selain Allah itu tidak sempurna. Tetapi karena kita salat sunat, kita istighfar sesudahnya, semua itu menutupi ketidaksempurnaan salat fardu yang dilakukan. Sehingga jangan mengatakan, saya ini mantan preman, saya ini lama nakal, saya lama baru bertobat sekarang. Tutup itu dengan kalimat taubat nasuha. Perbanyak salat sunat. Seluruh salat fardu yang tahun pun yang lalu akan tertutupi ketika kita rajin salat sunat. Ya, di situ perannya salat namanya tobat nasuha. Diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sebelum menghadap kepada Allah. Jadi tidak usah selalu menangis karena dosa-dosanya yang pernah diperbuat. Tidak mengelengnya.
Ya, yang terakhir, siapa yang melazimi salat haram Allah, diharamkan jasanya disentuh neraka. Subhanallah. Inilah sedikit kepada kita. Yang pertama saya perkenalkan tentang bagaimana organisasi Persatuan Imam Masjid. Yang kedua saya sedikit memamurkan masjid. Yang ketiga ya pesan-pesan agama tentang bagaimana kita maksimalkan dalam hidup ini. Karena insya Allah akan mengantarkan kita yang hakiki sesungguhnya adalah di yaumil salat. Sunat kita salah satunya yang mengantarkan itu. Saya kira, mohon maaf atas segala kehilapan saya. Terima kasih atas segala penghargaan yang diberikan kepada saya untuk sedikit bersilaturahim dengan kita. Agung Kabupaten Bantaeng ini. Ini yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.